Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita hari ini. Kita akan mengupas tuntas tentang sistem operasi atau OS yang merupakan jantung dari setiap komputer. Bersama saya, Linggar, ada Zaki, pakar OS kita, serta Hilal dan Chandra yang akan berbagi pengalaman mereka sebagai pengguna setia dari berbagai OS. Halo semuanya. Halo. Zaki, untuk pendengar yang mungkin masih awam, bisa tolong jelaskan lebih detail apa itu sistem operasi? Tentu, bayangkan OS itu seperti seorang manajer yang sangat efisien. Dia mengatur semua sumber daya komputer, mulai dari CPU, memori, penyimpanan, hingga perangkat input atau output. OS juga menyediakan antar muka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa OS, komputer hanyalah kumpulan perangkat keras yang tak berguna. Cukup menarik. Chandra, sebagai pengguna Windows, apa saja kelebihan dan kekurangan yang kamu rasakan? Windows itu sangat mudah digunakan, bahkan untuk pemula, dengan aplikasi dan game yang sangat luas. Dan hampir semua perangkat keras kompatibel dengan Windows. Tapi sayangnya, Windows sering jadi target virus dan membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Lalu bagaimana dengan macOS? Meskipun kita tidak memiliki pengguna macOS di sini, mungkin Zaki bisa memberikan gambaran singkatnya. Tentu, macOS dikenal karena stabilitas dan keamanannya. Desainnya ilegal dan terintegrasi baik dengan perangkat Apple lainnya. Namun, harganya relatif mahal dan pilihan aplikasinya tidak sebanyak Windows. Selain itu, ekosistemnya yang tertutup terkadang menjadi tantangan bagi beberapa pengguna. Terakhir ada Linux. Hilal, sebagai pengguna Linux, apa yang membuatmu tertarik dengan operator sistem ini? Dan bisa tolong jelaskan tentang desktop environment di Linux? Tentu, Linggar. Saya sangat menyukai Linux karena kebebasan dan fleksibilitasnya. Linux itu open source, artinya gratis, dan kita bisa memodifikasi OS sesuai kebutuhan. Komunitasnya juga besar dan sangat membantu. Salah satu hal yang membuat Linux unik adalah adanya berbagai pilihan desktop environment atau DE. DE ini adalah antarmuka grafis yang menentukan tampilan dan cara kita berinteraksi dengan sistem. Wah, menarik. Bisa sebutkan berapa DE yang populer? Tentu, beberapa DE yang populer antara lain GNOME. Ini adalah DE yang modern dan intuitif. Banyak digunakan di distribusi Linux seperti Ubuntu. Yang kedua ada KDE Plasma. DE ini sangat kaya fitur dan dapat dikustomisasi. Sering digunakan distribusi Linux seperti Kubuntu. Yang ketiga ada XFCE. DE yang ringan dan cepat. Cocok untuk komputer dengan spesifikasi rendah. Yang mungkin mempunyai Celeron atau Celeron dengan RAM 4 GB gitu. Bisa pakai XFCE ini. Yang keempat ada LXQT ya kan. DE yang sangat ringan dan hemat sumber daya, ideal untuk komputer tua. Mungkin masih punya Pentium lawas gitu. Yang kelima ada Cinnamon ya. DE yang mirip dengan antarmuka Windows, populer di distribusi Linux Mint ya. Terus ada Mate ya. DE yang merupakan kelanjutan dari GNOME 2. Memberikan tampilan desktop klasik. DE yang modern dan minimalis. Fokus pada kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Yang terakhir ada Pantheon, DE yang dikembangkan oleh Elementary OS dengan tampilan yang elegan dan bersih. Oh, mantap Mas Hilal. Jadi pengguna Linux punya banyak pilihan untuk menyesuaikan tampilan desktop mereka sesuai selera. Betul sekali. Ini salah satu keunggulan Linux. Kita bisa memilih DE yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita. Misalnya saya lebih suka menggunakan KDE Plasma karena fleksibilitasnya yang tinggi. Saya bisa mengatur tampilan desktop sesuai dengan alur kerja saya.
dan banyak fitur-fitur yang memudahkan saya dalam bekerja. Selain itu, banyak tools dan aplikasi yang gratis dan open source yang sangat berguna untuk kegiatan sehari-hari. Wah, ternyata Linux sangat fleksibel ya. Terima kasih Ilal atas penjelasannya. Oke, jadi masing-masing OS punya keunikan tersendiri ya. Nah, untuk para web developer, OS mana yang paling ideal? Mas Jaki bisa dijawab, OS mana yang paling ideal untuk web developer? Ini pertanyaan menarik. Sebenarnya, ketiganya bisa digunakan, tapi Linux sering menjadi pilihan utama karena fleksibilitas dan ketersediaan tools pengembangannya. Mac OS yang berbasis Unix juga populer karena terminalnya yang kuat. Windows dengan WSL, Windows Subsystem for Linux, kini juga semakin ramah untuk pengembang. Wah, ternyata pilihan OS sangat bergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing ya. Terima kasih atas wawasan yang sangat berharga ini, teman-teman. Sama-sama. Sama-sama. Baiklah pendengar, itu dia pembahasan kita tentang sistem operasi atau yang disebut jantung komputer kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian dalam memilih OS yang paling sesuai. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. See ya. Ya, sih ya.